Oke, di video kali ini gue pengen ngebandingin semua model iPhone yang tidak pakai poni. But actually, this is not real, ya kan? Semua all models, ya kan? Ada beberapa models yang tidak ada. Varian Plus tidak gue masukkan di sini. Dan varian SI 2020 SI generasi kedua tidak gue masukkan di sini. Tapi semua ini sudah mewakili semua model. Nah, untuk iPhone SI 2020 karena nggak masuk ya sama lah sama iPhone 8 untuk dari segi model lah, segi desain ya. Nah, karena kalau gue masukin kecot gue harus ngambil barangnya dulu ke tempat gue, sedangkan gue ada di studio, males sih udahlah ya. Apa unit yang lagi gue pegang aja dulu, unit yang lagi gue pegang aja sebaik ini ya kan. Nah, ini perang iPhone tanpa poni. Ini gue susun dulu dah ya biar nggak lebay. Kita susunkan dulu, kita petakan dulu. Ini iPhone SE, ini iPhone 5, ini iPhone 5S, ya, iPhone 5C dulu, ini iPhone 5C, tunggu bentar, biar tidak ribet ya kan, iPhone 6, ini iPhone 6S, ini iPhone 6, ya kan, dan jadi gue bakal memperangkan ya kan semua model iPhone tanpa poni. Ini tanpa poni sama sekali. Kita mulai dari yang paling mahal dulu gibahin ya. Yang paling mahal adalah iPhone 8. Sebenarnya paling mahal iPhone SE generasi kedua, iPhone SE 2020 atau iPhone 8 Plus ya kan, dengan gigabyte tertinggi atau dengan embel-embel Xbox itu harganya masih melambung tinggi. Nah, untuk model iPhone 8 ini apa sih yang lo dapat? Untuk iPhone 8 ini lo bakal ngerasain kalau lo beli di tahun 2022, lo bakal ngerasain yang namanya bener-bener ekosistemnya Apple. Tapi ya lo harus sabar-sabar dengan baterainya. Karena dengan budget 2,5 juta ke atas sampai di atas 3 juta untuk ya lu notabene bisa beli iPhone 8 ini, kalau lu hibahin ke beli Android, banyak banget Android yang baterainya lebih powerful dan dari segi fitur kamera banyak yang lebih powerful daripada iPhone 8 ini. Dari segi fitur ya, bukan dari segi performa perekaman video. Kalau dari segi perekaman video, lu beli iPhone 8 di tahun 2022, ini masih bisa ngekill Android yang harga 2 juta ke 3 juta. Masih bisa dilibas sama iPhone 8 ini. Sumpah ini hasil perekaman videonya untuk iPhone 8 ini endes banget, nikmat banget ya kan. Dan next ada iPhone 7. Untuk iPhone 7 di tahun 2022 kalau lu beli, apa sih yang lu rasain? Untuk iPhone 7 ini yang lu rasain adalah ini benar-benar desain old school gitu, karena ya lu bisa lihat nggak ada kaca-kacaan di sini. Dan kalau lu biasa pakai iPhone yang belakangnya kaca-kaca, contohnya salah satu kayak iPhone 8, dan lu udah terbiasa dengan pakai wireless charging, nggak ada wireless charging ya. Nah, secara dari desain ini masih menawan menurut gue, tapi dari secara feature ya ini iPhone 7 maksud gue. iPhone 7 yang satu ini sudah menurut gue sudah mulai kuno sih. Kenapa? Yang pertama, iPhone 7 ini nggak ada fast chargingnya. Yang kedua, nggak ada wireless charging. Ya, kalau wireless charging masih gimmick lah ya, karena nggak semua orang pakai itu. But untuk fast charging ya, kita butuh cuy. Kita butuh ya, kalau kalau bisa ngecas lebih cepat, kenapa harus lebih lambat ya kan? Nah, ini di harga berapa? Gue lupa, ini di harga 2 juta, 1,8 juta, 1,9 juta sampai ke 2 jutaan untuk di iPhone 7-nya. Next-nya ada iPhone 6s. Untuk iPhone 6s ini dari segi desain ini udah old banget nih, pakai banget sih. Nah, kenapa? Karena iPhone 7 aja ini udah old ya, tanpa ada wireless charging ya. Di belakangnya ini nggak ada kaca-kacaan. Ini lebih old lagi. Karena kita bisa lihat dari garis antenanya, ini ya keturunan dari nenek moyangnya iPhone 6 ya, 6 biasa bukan 6s. Jadi dari garis-garis antenanya dia masih menganut sistem model iPhone 6 biasa. Ini which is jadul banget ya kan. Nah, sedangkan iPhone 7 kalau dari bahasa garis desainnya dia udah mulai modern-modern gimana gitu. Ini udah mulai Apple udah mulai memainkan polos-polosan di belakangnya. Nah, tapi kalau di iPhone 6s ini masih rame. Garis bawah ada, garis di atas bawahnya ada, garis di bawah atas ada, garis di atas paling atasnya ada. Jadi garis-garisnya banyak. Nah, itu dari segi desain. Kalau dari segi kegunaan untuk iPhone 6s sendiri, kalau buat chat-chat ringan, sosial media gitu, atau kerja-kerja berat tapi nggak berat-berat amat kayak buka-buka email,
buka-buka dokumen, foto berkas ya kan, dan lu kirim lagi untuk kerjaan lu lah. iPhone 6s yang satu ini masih nge-support banget, masih ngedukung banget buat kerjaan lo. Nah, ini iPhone 6s ini biasanya bisa lo dapat di harga di atas 1 juta sampai 1,5 jutaan gitu lah, tergantung gigabyte ya. Tergantung ada embel-embel XI box atau tidak. Next ada iPhone 6. Nah, kalau ini adalah iPhone 6X box, ini untuk iPhone 6X box ini ngeri sedap ya. Untuk iPhone 6X box ini barangnya udah agak sedikit langka, tapi kalau seandainya lu beli iPhone 6X box ini, kita nggak usah kategorikan X box deh. Untuk beli iPhone 6 aja di tahun 2022 menurut gue worth it atau nggak worth itnya balik lagi ke lu. Kalau dari sekedar pemakaian ringan banget ya, lu nggak terlalu peduli gitu sama HP, lu sekedar punya HP dan lu buat baca-baca berita, ya browsing-browsing ringan gitu lah. iPhone 6 ini masih nge-support banget, masih ngedukung banget. Dan dari segi performa kameranya, ini kalau gue boleh bilang ya, ini setara sama Android 1-2 jutaan. Dari segi performa kameranya. Kenapa? Kalau kita lihat dari segi video recordingnya, iPhone 6 bagus banget, melebihi Android yang harga 1 juta 2 juta. Tapi kenapa gue bilang sama performanya dengan Android yang harga 1 juta ke 2 juta untuk iPhone 6? Karena dari segi fiturnya, ya Android yang harga 1 juta 2 juta udah ada lensa lebar, kadang udah ada telefotonya, udah ada mode malam ya. Jadi meskipun hasil perekaman video masih lebih powerful daripada Android 1-2 juta, tapi dari segi fitur menurut gue iPhone 6 sudah mulai ketinggalan banget. Nextnya ada iPhone SE. Untuk iPhone SE di tahun iPhone 6 ini lu bisa beli di harga 1 jutaan ke atas atau 900 ribu, tapi kayak ada minus-minus tipis-tipis gitu lah, kayak LCD-nya agak sompral atau retak gitu ya, kayak gitulah. Nah, next kita iPhone SE, seharusnya iPhone SE itu kita samain tadi dengan iPhone 6s ya, tapi gue kelupaan. Untuk iPhone SE generasi pertama ini menurut gue ya, ini cocok banget buat lu yang suka HP compact, very compact, karena nih dia kecil banget. iPhone SE ini dia kecil, compact ya, sangat-sangat compact lah menurut gue. Jadi dari segi kameranya masih lumayan powerful, dari segi user interface ya lu harus adaptasi sih, tapi dari segi penggunaan menurut gue iPhone SE generasi pertama masih bisa banget diandelin untuk pemakaian super ringan. Nextnya, untuk iPhone SE ini bisa dapat di harga 1 jutaan, di bawah 1,5 juta, 1 jutaan gitu, atau hampir 2 juta untuk gigabyte paling tingginya, biasanya jual segitu sih. Nah, yang berikutnya ada iPhone 5s. iPhone 5s ini di tahun 2022 lu beli buat apa sih? Ya ini bener-bener kalau gue lebih ngerekomendasiin ini ke edisi koleksi aja iPhone 5s ini. Karena untuk iPhone 5s ini dari segi penggunaan HP ini sih sebenarnya nggak bisa banget diandelin ya. Tapi kalau lu butuh banget yang namanya kayak ala-ala iPod ya kan, lu pengen nyetel musik dengan device yang berbeda, dan lu suka banget sama desain yang ada di iPhone 5s ini ya kan, mantap banget nih desain nih, compact banget. Ini jauh lebih murah daripada iPhone SE. Lu bisa dapetin iPhone 5s ini di bawah 1 juta. Jadi daripada lu buang-buang uang yang menurut gue bagi sebagian orang ya cukup mahal sih untuk buat denger musik itu, sampai 1 juta ke atas, sampai 1,5 juta buat beli iPhone SE. Ya tapi ini kamera powerful sih. Tapi lo pengen saving money banget untuk ya kayak dep lah ya, denger musik, nonton video yang bisa lo pakai satu tangan, pengen handphone utama lo nggak keganggu biar nggak cepat baterainya nggak cepat rusak atau apalah ya, banyak kerjaan di handphone utama. Menurut gue ini kayak HP mini player aja sih. Ini enak banget nih dipakai, sumpah. By the way, untuk harganya iPhone 5s ini ratusan ribu lah, udah di bawah 1 juta lah. Tapi tergantung kondisi dan tergantung XI box atau enggak. Nah, berikutnya ada iPhone 5C. Anjir, pegal juga ya megang kamera ya. Untuk iPhone 5C, menurut gue iPhone 5C ini benar-benar edisi koleksi. Karena kalau seandainya iPhone 5C ini lo pakai buat daily, ini handphone udah tidak menyanggupi sama sekali. Dan gue lebih ngerekomendasiin iPhone 5C ini sama kayak iPhone 5s tadi, sekedar buat musik player, video player, dan sekedar untuk nge-save data atau ya kayak telepon pribadi, bener-bener telepon urgent gitu.
Jadi menurut gue kedua handphone ini masih worth it banget untuk dipakai dalam keadaan very very simple. Tanpa penggunaan aplikasi tambahan ini masih enak banget kayak buat sekedar browsing yang ya which is pakai aplikasi standar ya kan. Dan lo terbiasa dengan handphone kecil yang compact-compact itu, ini kedua handphone ini enak banget. Nah, untuk iPhone 5 biasa 5G ini gue no comment ya. iPhone 5G ini kenapa? iPhone 5G ini gue nggak rekomen banget. Pertama, nggak semua model iPhone 5 yang masuk ke Indonesia itu bisa LTE. Ada beberapa varian kalau lu beli masih 3G. Ya, buat lu yang paham aja lah. Jadi, gue lebih ngerekomendasiin minimal, ini kita singkirkan, iPhone 5 jangan lu pilih. Minimal setua-tuanya atau buat koleksi iPhone 5C. Tapi terserah lu sih, duit lu ya kan. Tapi gue lebih ngerekomendasiin aja sih. Karena dari iPhone 5C ini udah mulai support 4G. Jadi, ya at least handphone itu bisa buat browsing lah. Kalau 3G itu parah sih, lemot banget ya kan. At least lu bisa nonton video, lu bisa browsing-browsing ringan. Jadi dengan sinyal 4G LTE menurut gue iPhone 5C ini very 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 ya paling level terendahnya lah untuk sebuah iPhone yang bisa lu beli di tahun 2022. Dan ini aja sih yang bisa gue simpulkan ke kalian-kalian semua untuk permasalahan kamera. Jujur, kalau lo pengen dapetin the best, the best, the best, the best banget, gue lebih ngerekomendasiin iPhone 8. iPhone 8 ini untuk dari segi perkameraan nih, videonya gila banget. Even kalau dibandingkan dengan iPhone 7, hasil kameranya masih jauh kalah lah. Jadi ya udah sih, itu aja sih yang bisa gue sampein ke kalian-kalian semua. Sumpah ini gue pegel banget cuy bikin video kayak gini, tapi ya udahlah ya, sampai jumpa di video berikutnya. Jadi kira-kira dari semua handphone-handphone tanpa poni ini, lu semua masih pakai yang mana sih?